Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini, hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Bambang Tri dan Sukik Nur. Sebenarnya saya semales-malesnya membahas ini orang. Sukik Nur. Sampah bagi saya, sampah peradaban. Tapi terkait dengan isu hoax ijazah palsunya Pak Jokowi yang digelontorkan oleh Bambang Tri itu, dia ikut terseret. Banyak pihak yang meminta agar keduanya segera ditangkap karena ikut, kalau Bambang kan orang yang corong pertama, pihak pertama yang menghembuskan isu ini, yang kemudian ditangkap oleh pihak-pihak lain termasuk Sukik Nur, menyediakan ruang ikut menggiring opini, percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bambang Tri itu. Dan kemudian bahkan dia mengatakan tuh, saya lihat potongan-potongan videonya itu, kalau orang tidak percaya dengan mubahalahnya terkait itu dengan Bambang Tri, maka dianggap tidak percaya Al-Quran. Goblok. Kucluk kowe Nur. Orang kemarin ini kucluk mulu kowe, sampai metu ke penjara kowe ya. Gak tambah pinter tapi tambah goblok kowe. Al-Quran itu memang benar umat Islam, tapi orang yang memegang Al-Quran, orang yang ngomong atas nama Al-Quran belum tentu benar. Celuk. Ya, paham kamu? Makanya kamu ngaji. Orang nggak bisa ngaji, nggak sekolah. Orang goblok kayak kamu tapi sok tahu, sok bicara agama, mubahalah, mubahalah, sok-sokan gaya, gas-gus. Tuduk ndase gawe. Jadi saya sepakat dengan dorongan sejumlah pihak agar dua orang ini ditangkap kembali biar tambah jerah itu. Sudah dua-duanya pernah masuk penjara kok nggak jerah-jerah gitu. Kalau bahkan sampai ada yang demo segala kan, baik di Jakarta maupun di Jawa Timur kalau nggak salah, meminta agar keduanya ditangkap karena bikin onar, tambah gaduh, bikin sampah di negara ini. Kalau Bambang Tri sih saya kira seperti yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Kalau menurut saya ya, di balik kehancuran hidupnya, dia nampaknya sudah siap dengan itu, makanya nekat ngomong itu. Padahal sebelumnya ngomong yang sama, sudah di penjara. Ngomong lagi, berarti memang ingin di penjara lagi dia. Ingin menikmati hidup di penjara. Dan itu seperti yang saya sampaikan, mungkin itu pilihannya. Merasa lebih nyaman, merasa lebih enak hidup di penjara, tidak bekerja, tidak menanggung banyak pikiran, punya tempat tidur, makan gratis di sana, itu pilihannya, saya kira gitu loh. Kalau dia orang waras gitu ya, kalau dia orang waras begitu, artinya sadar dengan perbuatannya dulu melakukan hal tersebut di penjara, berarti sekarang diulangi lagi, berarti kan ingin di penjara lagi, sadar itu. Kalau dia orang waras. Kalau dia bukan orang waras, orang yang terganggu jiwanya, mentalnya, berarti dia perlu dikerangkeng di rumah sakit jiwa biar nggak ngoceh terus-terusan, kan begitu pilihannya. Nah, maka orang-orang lain yang ikut memframing, menggiring opini, sepakat dengan Sukik Nur, ya, ini kalau yang waras ya penjarakan, kalau yang tidak waras ya ikut kerangkeng di rumah sakit jiwa biar tidak jadi sampah peradaban di tanah air ini. Ah, itu ya. Jadi sekali lagi saya sepakat, gitu ya. Ya, tidak hanya Sukik Nur, tidak hanya Bambang Tri, tapi juga yang lain.
apa dokter Tifa Tifu, terus yang lain juga banyak itu tangkap dia semua. Bikin gaduh gitu. Ya untung ini hidup di eranya Pak Jokowi. Coba kalau ini eranya Pak Harto, wah kalian sudah lenyap dari kemarin tuh nggak tahu di mana. Orang kok kerjanya bikin gaduh. Itu kok atas nama agama. Bawa-bawa Al-Quran kamu nur. Celuk, kowe bulannya kok ngaji kowe. Maca Quran ya nggak becus kok. Gembor Quran. Lah, berikutnya. Kalau untuk memenjarakan Sugeng, kalau menurut saya sih perkara mudah itu. Ya, jadi dia itu kalau tidak salah kan masih gantung kasasinya itu. Kasus yang di Surabaya, penghinaan terhadap NU di sana ya dulu itu, dia divonis 1,5 tahun kalau tidak salah, kurang lebih itulah 1,5 tahun apa 18 bulan gitu ya. Di Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian bandingnya Pengadilan Tinggi juga sama 1,5 tahun vonisnya. Lah kemudian naik kasasi. Sampai hari ini saya belum mendengar ini sudah turun apa belum kasasinya. Setahu saya sih belum. Dan hakim memutuskan Sugeng itu tidak dipenjara. Ini plus minus sebenarnya, plus minus. Plusnya kalau kasasinya nanti misalkan memutuskan Sugeng Nur dinyatakan tidak bersalah ya dia lolos, tidak dipenjara. Tetapi kalau kasasinya diketok palu oleh Mahkamah Agung, dia MA memutuskan hukuman yang sama sebagaimana Pengadilan Tinggi di Jawa Timur 1,5 tahun, ya tinggal eksekusi. Belum jebloskan ke penjara Sugeng Nur tanpa dipotong masa tahanan. Karena tidak ditahan dalam kasus itu. Ya. Jadi ini kalau hanya sekedar ingin menjarain Sugeng biar tidak gaduh terus, tinggal Mahkamah Agung dicolek itu. Pak polisi di Jakarta, Barreskrim Polri itu, kasasnya suruh turunkan itu. Karena setahu saya, sepanjang saya cari itu belum melihat ada putusan Mahkamah Agung atas kasus tersebut. Nah, ya. Nah, tapi kalau kemudian sebagai pelajaran efek jera, di samping kemudian juga dipenjarakan atas kasus di Jawa Timur itu, kasus tuduhan hoax ijazah palsunya Pak Jokowi diproses nggak apa-apa. Nanti vonisnya nanti nunggu keluar kasus yang Surabaya biar kapok gitu. Sekarang biarin dulu aja nggak apa-apa, masuk laporan ya. Nanti di sidangnya ketika ada keluar 1,5 tahun yang akan datang. Satu itu, yang kedua kasus yang di Jakarta yang kemarin Sugeng Nur kan ditahan 10 bulan, divonis 10 bulan juga itu, iya kan? Tapi karena antara masa tahanan dan vonisnya sama, sudah habis dia kemudian dikeluarkan di penjara, dikeluarkan dari tahanan. Tetapi itu juga kasasi, itu kasasi, artinya belum berkeputusan hukum tetap. Masih ada potensi dia dijebloskan lagi kalau kasasi yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atas kasus Jakarta besar hukumannya lebih besar, lebih lama dari Pengadilan Tinggi Jakarta. Misalkan divonis 3 tahun, berarti kan dia harus masuk lagi 3 tahun dipotong 10 bulan. Begitu, gue, kamu tahu nggak yang kayak gitu-gitu? Ya, nggak tahu nggak kamu, sekolah beora tapi sok pinter tadi kamu itu, yang beboy banget itu. Orang nggak sekolah nggak apa-apa belajar, tapi orang nggak sekolah nggak ngaji tapi sok pinter, sok bener, sok enggak ya, mubahalah, ngerti mubahalah orang mubahalah. Nah, maka terkait mubahalah ini saya jadi pengen ngomong. Kasusnya ijazahnya Pak Jokowi atas mubahalah yang dilakukan oleh Sugeng Nur bersama Bambang Tri itu, menurut saya ini berpotensi penodaan agama. Ya, dia menyalahgunakan mubahalah, dia menyalahgunakan salah satu syariat agama tidak sebagaimana mestinya tuntunan agama. Mubahalah itu ada aturannya, ada syarat-syaratnya, gas
sekarepe dewek, sekoplakmu dewek itu, Nur. Menurut saya ini berpotensi kasus penodaan agama. Ini kasus yang berbeda nih. Jadi ada dua kasus kalau begitu tuh. Kasus ikut beropini, membuat keonaran, membuat kegaduhan tentang ijazah Pak Jokowi yang palsu. Yang kedua kasus penodaan agama terkait Sugih Nur ini. Bahkan menurut saya kalau ada yang mau memperkarakan kasus penodaan agama yang bisa dijerat, mungkin ya atau diduga bisa dijeratkan kepada Sugih Nur, itu selain masalah mubahalah ini juga ada hal yang lain. Di antaranya, dulu pernah ada yang melaporkan kalau salah terkait azan itu. Ketika dia mengkritisi Gus Yakut terkait kontroversi azan. Dia melantunkan azan, diikuti dengan suara gonggongan anjing itu. Kurang ajar itu, pekok itu. Saya nggak akan tirukan, nggak enak, nggak tega, nggak mungkin saya menirukan itu. Dia azan, dibawa terus diikuti suara hu gitu. Silakan tuh banyak videonya. Dua, itu menurut saya juga penodaan agama itu. Hanya belum ada yang memperkarakan saja itu. Kalau perlu tambahkan itu item itu tuh yang melaporkan Sugih itu di Jakarta itu penodaan agama ya. Jadi penodaan agama terkait dengan mubahalah, dia bukan skillnya, bukan ahlinya, tidak tahu tentang hukum syariat mubahalah dan lain sebagainya. Tapi menyalahgunakan mubahalah untuk menebarkan hoax, menebarkan kebencian kepada presiden. Ketiga, menurut saya juga berpotensi penodaan agama terkait Sugih Nur. Ketika dia mengatakan bahwa ulama, binatang bisa jadi ulama. Buaya, kadal, keciluk. Loh binatang kok ulama dapur menjebluk Nur. Kata siapa? Kata Sugih Nur kan begitu. Iya itu kata polo goblok. Ulama kok binatang kok ulama, kucluk. Itu kan penodaan agama. Silakan staf polisi datangkan ahli ulama untuk menganalisis statement itu. Apakah benar binatang bisa menjadi ulama? Kurang ajar ulama kok ditafsiri binatang. Itu kan penafsiran yang tidak didasarkan atas ilmu pengetahuan yang memadai. Menafsirkan agama, ajaran agama tanpa keahlian ilmu agama. Bisa penodaan agama. Kayak itu jadi mudah-mudahan saya sepakat lah dengan apa yang dituntutkan oleh banyak pihak agar dua orang ini dipenjarakan lagi biar kapok itu. Selain juga orang-orang lain, pihak lain yang terbukti ada banyak fakta ikut framing, menebarkan opini, menuduh Pak Jokowi memakai ijazah palsu. Terima kasih, kurang lebihnya maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.